Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem informasi eksekutif. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rivi Suryanin Tias dan teman-teman saya Sonia Innamahtul Isma, Adia Tiffany Putri, Tina Rusdiana, dan Afiatus Salama. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif adalah jenis sistem informasi manajemen yang dirancang untuk membantu dan mendukung meningkatkan kebutuhan informasi dan pengambilan keputusan eksekutif senior. Eksekutif merujuk pada peran manajer tingkat tinggi yang bertanggung jawab untuk perencanaan strategis dan pengambilan keputusan pada sebuah organisasi. Hal ini dilakukan untuk memudahkan mereka untuk mengakses informasi internal dan eksternal yang penting untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Fokus utama pada ACE adalah pada tampilan grafis dan antarmuka pengguna yang mudah digunakan. Sistem informasi eksekutif mempunyai 4 komponen, yaitu yang pertama perangkat keras atau hardware, yang kedua perangkat lunak atau software, yang ketiga pengguna interface, dan yang keempat telekomunikasi. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya lebih detail dan lengkapnya. Pertama yaitu perangkat keras atau hardware. A. Perangkat masukkan data. Perangkat ini memungkinkan eksekutif untuk masuk, memverifikasi dan membarui data segera. B. Unit pemroses sentral atau UPS. Penting karena akan mengontrol komponen sistem komputer lain. C. File penyimpanan data. Para eksekutif menggunakan ini untuk menyimpan informasi bisnis yang berguna, mencari sejarah informasi bisnis dengan mudah. D. Perangkat output memberikan rekaman visual atau permanen bagi para eksekutif untuk menyimpan atau membaca. Kemudian yang kedua ada perangkat lunak atau software. Yang pertama A. Teks mendasari perangkat lunak. Dokumen ini biasanya berbasis teks. B. Database membantu para eksekutif dalam mengakses data baik internal maupun eksternal. C. Berbasis grafis mengubah volume teks dan statik menjadi informasi visual untuk eksekutif. D. Basis model EIS mengandung statistik rutin dan khusus, keuangan, dan analisis kuantitatif. Kemudian yang ketiga ada pengguna interface. Interface atau antarmuka sangat penting karena menentukan beberapa cepat pembuatan keputusan bisa mendapatkan data terkait. Beberapa jenis antarmuka dapat tersedia untuk struktur EIS, laporan terjadwal pertanyaan atau jawaban, menu didorong, perintah bahasa, bahasa alam, dan input atau output. Kemudian yang keempat ada telekomunikasi. Telekomunikasi dalam EIS dapat mempercepat kebutuhan atas akses ke data terdistribusi. Contoh implementasi ACE pada dunia nyata, yang pertama ada manufaktur. Kontrol operasional manufaktur berfokus pada operasi sehari-hari. Dan ide utama dari proses ini adalah efektivitas dan efisiensi. Pada PT Gudang Garam Tbk, memanfaatkan sistem informasi eksekutif untuk meningkatkan efisiensi operasional, laporan data, dan pengambilan keputusan. Lalu yang kedua di pemasaran, paket perangkat lunak ACE memungkinkan eksekutif pemasaran untuk memanipulasi data dengan mencari tren, melakukan audit terhadap data penjualan, dan menghitung total, rata-rata, perubahan, variasi, atau rasio. Yang ketiga ada keuangan. Analisis keuangan adalah salah satu langkah yang paling penting untuk perusahaan sekarang. Contohnya, pada perusahaan PT Bank Rakyat Kertamulia menghasilkan sistem informasi eksekutif yang menampilkan data nasabah kredit seperti jumlah nasabah kredit, jumlah pinjaman nasabah, penyebaran nasabah per wilayah, pinjaman nasabah per wilayah, dan penjualan marketing berupa grafik, dan dapat di-drill down ke informasi yang lebih rinci lagi sebagai bahan analisis eksekutif. Selanjutnya yaitu ada peran sistem informasi eksekutif. Yang pertama penyediaan informasi strategis, kedua visualisasi data dalam bentuk grafis, diagram, dan dashboard sehingga memudahkan pemahaman informasi. Ketiga, memberikan akses real-time ke informasi penting, memungkinkan eksekutif untuk membuat keputusan yang cepat dan tepat berdasarkan data terkini. Keempat, mengintegrasikan data dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal. Kelima, analisis kinerja organisasi dengan membandingkan hasil aktual dengan target atau strategi yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu manfaat sistem informasi eksekutif. Yang pertama, penyediaan data yang relevan.
Kedua, membantu eksekutif dalam menganalisis berbagai opsi dan konsekuensi dari keputusan yang diambil. Ketiga, monitoring kinerja secara real-time sehingga eksekutif dapat segera mengidentifikasi masalah. Keempat, meningkatkan efisiensi operasional dalam pengumpulan data. Kelima, membantu eksekutif dalam mengidentifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi organisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keuntungan sistem informasi eksekutif. Yang pertama ada informasi yang disediakan lebih mudah dipahami. Yang kedua, penggunaan yang mudah untuk eksekutif tingkat tinggi, pengalaman luas, komputer tidak diperlukan dalam operasi. Yang ketiga, menyediakan pengiriman tepat waktu dari ringkasan informasi perusahaan. Yang keempat, menawarkan efisiensi untuk pengembalian keputusan. Yang kelima, meningkatkan informasi pelacakan. Selanjutnya ada kerugian sistem informasi eksekutif. Yang pertama, biaya operasional yang tinggi. Yang kedua, perlu proses internal yang baik untuk pengelolaan data. Yang ketiga, kurang dapat diandalkan dan pengamanan data yang kurang. Yang keempat, sistem dapat menjadi lambat, besar, dan sulit untuk dikelola. Yang kelima, informasi yang berlebihan untuk beberapa manajemen. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai materi Executive Information System. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.